Ingat, di breeding itu kita perlu kesabaran, ya, ketekunan, dan ketelatenan. Kalau tanda-tanda ini ada terhadap betina yang kita maksud, sudah dipastikan itu sudah terkawin dan terbuahi. Oke, sahabat ternak, kita lanjut pembahasan mengenai breeding perdombaan. Nah, ini bisa dilihat nanti satu deret ini kita ambil sampel ya, contoh anakan-anakan yang kita punya. Seberapa berhasilnya yang sudah kita kawinkan sehingga menghasilkan anak beberapa generasi. Tadi ada Garut juga, murni Garut, antara Garut X Garut, ada keturunan Texel dan ada keturunan Merino. Nah, ini dari sampel ini semua ada di sini. Teman-teman sahabat ternak bisa dilihat nanti. Ini kurang lebih usia sekitar 3-5 bulan. Jadi variatif. Nah, anakan-anakan ini kemungkinan besar yang pertama pasti akan kita sortir. Ya, sortir untuk regenerasi. Kalau yang betina kita lihat fisiknya, ciri-cirinya yang baik dan layak untuk menjadi indukan berikutnya. Berikutnya untuk yang jantan. Ketika kita menemukan jantan yang punya ciri-ciri bagus sebagai pemacak atau pejantan, juga kita akan saving dan simpan untuk regenerasi berikutnya. Kenapa? Karena nanti setelah betina-betina ini habis masa produktifnya, ya, masa produktif itu tentatif. Saya nggak bisa mengklaim, oh 4 tahun dia harus diakhirkan dan sebagainya. Tergantung perawatan sahabat ternak sendiri. Semakin baik perawatannya, maintenance-nya baik, saya pastikan tingkat produktivitasnya akan panjang. Ya, berarti tadi 2 tahun itu bukan menjadi acuan. Setelah 3 tahun 3 siklus, setelah 2 tahun maaf, 3 siklus yang kita laluin bukan berarti itu diakhirkan. Ya, salah besar. Tapi pada saat 3 siklus kita lewati dan ternak ini terkonsentkan, ya, tertata dengan baik, misalnya ada di siklus pertama, kedua, dan ketiga konsisten nih, subur, bunting, ya kan, lahir, menyusui, lepas, bunting lagi, lahir, menyusui, lepas, dan sebagainya. Nah, itu udah pasti kita pertahankan. Namun kadang-kadang nggak semua juga mulus, sahabat ternak. Ya, ingat, di breeding itu kita perlu kesabaran, ya, ketekunan, dan ketelatenan. Jadi sabar dalam arti apa? Pada saat mengawinkan belum tentu juga kita gabungkan nih jantan dengan betina 1:10 sampai 15 di kurun waktu sekitar 2-3 minggu. Kita cek terpenetrasi tidak, ya, terbuahi atau tidak, dan sebagainya. Kalau belum, itu nanti ada tanda-tanda. Begitupun yang sudah ada tanda-tanda. Contohnya, misal, oh ini tanda-tanda terjadi perkawinan dan bunting. Ada, kalau bahasa kiasannya 3B, bahasa Sundanya nih. Ada berem, base, bareh. Berem itu berarti merah. Ini kita bicara di bagian alat vitalnya, ya, di area jenis kelaminnya. Berem, merah, basah, dan bengkak. Kalau tanda-tanda ini ada terhadap betina yang kita maksud, sudah dipastikan itu sudah terkawin dan terbuahi. Lalu bagaimana yang tidak terbuahi atau gagal bunting? Yang gagal bunting itu biasanya, maaf, jenis kelaminnya di bagian betina ini dia tipis, nggak bengkak, berlawanan, ya, dari 3 tanda tadi. Terus warnanya kecoklat-coklatan dan tidak ada cairan. Nah, ini indikasinya harus direview lebih detail lagi. Bisa jadi memang dia telat dipenetrasi oleh si jantan. Lalu bisa jadi juga mungkin jantannya belum maksimal pada saat dia terjadi penyerangan. Nah, ini saya mau ngasih lihat dulu, ya, contoh anakan yang unggulan di kami, ya. Nah, anakan ini cukup menarik juga untuk dilihat. Nah, ini usianya berapa bulan? Belum nyampe 1 bulan sebetulnya. Oh, udah 2 bulan ya ini, ya. Oh, 2 minggu, bukan 2 bulan, udah 2 minggu, luar biasa. Ini murni
merino ya, ini crossingan merino dengan merino lagi. Tadi yang seperti kami bilang 90% betinanya Garut, ada 10%-nya itu kombinasi merino dan texel. Nah ini salah satu anakan merino X merino, jadi merino murni. Walaupun murninya nggak murni banget karena sekarang kan udah banyak genetik silangan-silangan dari beberapa darah lain lah. Nah seperti ini salah satu anakan kami yang bisa dibilang terbaik juga di kandang Ciampea ini. 2 minggu lebih kurang, beratnya berapa kira-kira? Udah 8 kilo. Nah 8 kilo seperti ini ya, di contoh-contoh yang ada di kami, selain nanti di review yang ada di sini. Nah kembali lanjut bahas yang tadi mengenai breeding itu ya, gimana caranya supaya berhasil. Saya kasih tahu dulu, ada yang namanya siklus birahi. Birahi itu, ini maaf ya kalau sahabat ternak kalau kurang detail, karena saya ngambil yang secara umum aja. Siklus birahi itu ada tanda-tanda pada ternak. Ternak ingin kawin itu tahu. Ya, kita harus tahu maksudnya. Ada tanda-tanda yang dia lakukan, gesek-gesekin badannya, suaranya mengembik beda, lentingannya beda ya. Terus apa namanya tadi dengan beberapa tanda, ada basahnya, merah dan sebagainya. Jadi selain ingin dikawin, ada juga yang memang sudah tanda ternak itu hamil, hampir mirip-mirip sebetulnya. Kecuali yang tadi ya, tidak ada tanda birahi atau tidak ada tanda kehamilan, alat kelaminnya tipis, warnanya kecoklat-coklatan, dan itu menandakan belum terjadi pembuahan atau belum terjadi perkawinan yang betul. Nah, kapan sih siklus birahinya? Kita nggak tahu ternak ini kapan dia mau dikawin, khususnya betina. Kalau jantan siap aja nih, kapanpun. Ketika si betina udah ada tanda-tanda itu, jantan sudah tahu, punya sensor istilahnya. Jantan sudah tahu kapan dia harus menyerang si betina ini. Nah, cuman nggak selamanya betina itu akan tiap hari birahi gitu. Hanya dalam kurun waktu 21 hari sekali. Bayangin, kalau terlambat mengawinkan, menyatukan, kita harus nunggu lagi 21 hari. Secara hitung-hitungan bisnis sudah jelas ya, over budget, over cost. Sehingga ketepatan tadi mendisiplinkan waktu untuk dikawinkan itu juga harus kita cermati. Makanya saya bilang harus sabar, tekun, dan telaten ya. Bayangkan, oh bisa nggak nanti kalau misalkan harus nunggu 21 hari, lama? Bisa, ada solusinya. Berarti kita harus mengeluarkan biaya khusus dengan cara penyuntikan hormon ya, disebutnya gertak birahi, supaya pada saat jantannya kita siapkan, betina kita siapkan, selalu ada rangsangan-rangsangan birahi yang bisa kapanpun pada saat posisi terbaik atau waktu terbaik jantan mengawinkan sudah dipastikan, insya Allah menuju kehamilan juga besar. Kalau tanpa ada treatment khusus itu ya kita harus nunggu pada umumnya, pada normalnya 21 hari, bayangin 20-21 hari. Nah, bayangkan ya kalau harus nunggu lagi, nunggu birahi lagi, tanda-tanda pengen dikawin, kayaknya lama banget. Makanya tadi kita punya patokan 3 minggu sampai 1 bulan itu dikawin, disatukan. Kalau memang selesai proses itu dijalankan, nanti kita cek mana yang sudah terkawin atau yang belum. Ya, lebih kurang seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanya-tanya lagi. Seperti itu penjelasan mengenai breeding yang ada di kandang Ciampea. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang dirasa kurang pas, karena tujuan kami adalah untuk berbagi, mengedukasi teman-teman sahabat ternak, dan saling mengingatkan satu sama lain supaya kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.